Mas apa ini ya mas ya? Ya ini tapi juga nggak tahu juga sih mas, soalnya kalau di apa ya, kalau di mimpi saya itu ya kalian tahu sendiri kan, mimpi kan nggak begitu jelas kan mas. Ya kalau semalam mimpi saya tuh kayak pohon ini tuh kayak ada di mimpi semalam mas. Ya udah gini aja, ini saya terapin gini agak sana mas, nggak kelihatan lagi-lagi. Aduh duh. Kita pouring dulu aja, sini sudah saya onin kameranya mas. Ya. Benar, kencengin ampur dulu. Monggo mas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di tim Sukses. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kita keselamatan, kesehatan, serta kelancaran. Ya, dan tidak lupa untuk saudara-saudaraku semua, saya ucapkan terima kasih banyak yang sampai saat ini masih menonton video kami, mendukung kami. Semoga doa-doa jenengan kembali baik kepada panjenengan. Amin, 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 amin. Ya. Dan jangan lupa di like, di komen sebanyak mungkin ya mas ya. Dan kalau melihat video kita ya jangan di skip ya mas, jadi ditonton sampai awal, dari awal sampai akhir ya. Jadi biar tahu ya, biar apa yang terjadi ya, seperti itu ya. Dan untuk malam hari ini saya itu cuma berdua sama Mas Dani, dikarenakan Mas Asin itu sedang ada kepentingan pribadi ya mas ya. Saya nggak tahu itu apa ya, mungkin itu penting sekali ya, jadi nggak apa-apa lah meskipun kami berdua ya tidak membuat semangat kami itu apa ya mas, patah gitu ya mas ya. Iya, jadi ya tetap semangat ya mas ya. Betul. Ya, dan juga komen-komen dari panjenengan itu, saran komen panjenengan itu kami baca dan kami kasih tanda love itu sebagai apa ya, penghargaan kami terhadap panjenengan ya mas ya, karena panjenengan sudah memberi saran, terus istilahnya sudah berkomen lah. Iya. Sama menjelaskan malah bingung mas. Ya jadi saya sama Mas Dani kenapa saya bisa berada di sini, jadi waktu tadi siang saya sama Mas Dani itu lagi bareng gitu mas, ngumpul ya mas ya. Jadi Mas Dani itu tadi itu awalnya dia itu bercerita dengan saya bahasanya Mas Dani tadi malam itu dapat mimpi dari Mbah Kuro ya mas ya. Kuro. Nah, dan setelah Mas Dani cerita seperti itu, kebetulan saya itu juga malamnya itu juga mimpi seperti itu mas. Jadi saya tuh malamnya itu juga mimpi ditemuin sama Mbah Kuro mas. Nah jadi sama. Iya, jadi saya sama Mas Dani itu mendapat mimpi yang sama ya, dimana saya nggak tahu apa maksud dan tujuan Mbah Kuro itu mendatangi mimpi kami. Dan Mbah Kuro itu seperti mengatakan bahasanya kami itu harus datang ke sini. Nah kami itu belum tahu maksudnya kami datang ke sini itu harus ngapain dan ada apa di tempat ini, seperti itu nggih. Dan mudah-mudahan nanti tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan ini ya apa ya, Mbah Kuro menunjukkan ini untuk hal kebaikan gitu, seperti itu nggih. Kalau dari tempatnya sih ya emang bener di sini sih mas. Ya mas ya, mudah-mudahan di sini. Tapi apa ya mas ya, Mbah Kuro ingin menunjukkan apa ya mas ya, kok mendatangi mimpi kami terus mendatangi mimpi jenengan juga. Makanya saya tadi disuruh ke tempat ini, maksudnya itu disuruh untuk ngapain gitu? Tadi siang itu kan saya cerita sama jenengan, kok jenengan bilangnya sama juga. Terus saya kaget mas, loh ada apa ini? Iya, soalnya Mbah Kuro waktu di dalam apa itu mendatangi mimpi saya itu, Mbah Kuro itu tidak bilang apa-apa, intinya cuman kami itu seperti dituntun dan untuk datang ke tempat ini gitu. Iya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa ya mas ya. Pak, kita nyoba nyari dulu mas. Bentar mas. Mas biasa ini kan nggak pakai jaket dingin, minum dulu mas. Jangan lupa setiap hari minum getah dari suku praksara. mana
Jadi walaupun apa ya, badan kita itu sehat tuh, kita juga harus minum mas. Mas Dani ini apa nggak dingin nggak bawa jaket mas? Saya Enggak, dingin mas. ini mas, yakin. Oh berarti minumnya kurang itu, minum ini. Minum yang banyak mas. Bentar saya minum dulu. Ya sok mangga. Ini pegangin dulu mas. Keren mas ya. Udah, kita coba close di tempat ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan nanti apa ya, kita mendapatkan petunjuk kita di sini tuh harus ngapain. Seperti itu nih. Yuk. Udah, ya, Siapa tahu nanti ditemuin sama Mbah Kuro atau gimana. Itu ada, itu api apa mas? Coba dekat-dekat. Apa mas? Mas, tuh, coba zoom. Api. Bentar, Itu mas. api apa itu? Tapi apinya kecil. Astagfirullahaladzim mas Dani. Kenapa? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak. Mbaknya gak sadar. Banyak nggak sadar mas. Astagfirullahaladzim. Siapa wanita itu? Apa maksud dan tujuanmu? Siapa kamu? Ada tujuan apa dirimu datang di tempat ini? Sebelumnya saya mendapatkan mimpi dari yang kami untuk disuruh datang ke tempat ini. Tapi saya tidak sengaja melihat kejahatan tadi kayak api. Dan saya makanya ke sini. Jika kau ingin melanjutkan perjalananmu, silahkan lanjutkan. Oh, tidak Kau bisa. pergi dari tempat ini, jangan mengganggu diriku. Bentar. Ini sebangsa kami. Mau kamu apakan? Itu bukan urusanmu. Ya, itu urusan kami. Kamu pasti merugikan sebangsa kami dengan cara kayak gini. Saya sudah banyak ketemu perihal-perihal kayak gini. Kau jangan sok pintar manusia. Tidak. Kau tidak mengerti apa yang kulakukan. Lebih baik dirimu silahkan pergi dari tempat ini. Kau tidak usah mengganggu diriku. Saya akan pergi bila saya nanti sudah mendapatkan informasi apa tujuan kamu bersama manusia ini. Saya tidak akan mengasihkan informasi kepada dirimu karena ini semua bukan urusanmu. Ya memang. Dan bagaimana manusia ini tuh bisa sampai ke tempat ini? Kau tidak perlu tahu. Kamu tidak mau mengaku.
Cepat, angkat kakimu dari tempat ini. Sebelum saya mendapat informasi, saya tidak akan mengaku. Ngaku kamu. Ampun, Tuhan, ampuni diriku Tuhan. Ngaku tidak. Baik, baik, baik. Sekarang katakan, apa tujuanmu dan bagaimana bisa manusia itu dapat ke tempat ini? Sebentar manusia. Salahmu sendiri. Baik, diriku akan mengatakan kepada dirimu. Apa? Wanita itu bisa datang di tempat ini itu karena hasutanku. Saya sudah menebak. Dengan cara apa kamu menghasut? Saya mengetahui wanita itu menderita sebuah penyakit di dalam tubuhnya. Di saat wanita itu sedang memikirkan untuk kesembuhan dirinya, disitulah kesempatanku untuk menghasut wanita itu. Saya menghasut wanita itu dengan cara saya membisiki wanita itu. Saya suruh wanita itu datang di tempat ini dan dia tidur di tempat ini, lalu melepas semua pakaian ataupun yang dikenakan. Dalamannya seperti itu. Yang membuat wanita ini tidak sadar siapa? Kamu juga? Ya benar. 3 wanita ini sudah datang di tempat ini. Saya membuat wanita itu tak sadarkan diri. Lalu mau kamu apakan wanita itu? Saya ingin jadikan pemuas untuk diri saya. Dan kenapa wanita itu mau datang ke tempat ini? Karena saya janjikan kesembuhan kepada wanita itu. Sekarang karena yang membuat wanita itu tidak sadar kamu, sekarang kembalikan wanita itu biar sadar. Baik. Sudah. Sudah Tuhan. Makhluk Ampun seperti diriku. makhluk seperti ini patutnya harus dileburkan. Astagfirullahaladzim. Mas. Makhluknya tadi mana? Saya leburkan, Mas. Kenapa emangnya, Mas? Jadi Mbak, jangan di sini sedang apa, Mbak? Apa? Habis ritual.
Jadi makhluk yang tadi itu membisiki wanita ini, Mas. Dia mengetahui bahasanya wanita itu sedang menderita penyakit. Iya. Jadi makhluk tadi itu membisiki kalau memang ingin sembuh, wanita itu harus datang ke sini untuk melakukan ritual. Setelah wanita sampai sini, wanita mbaknya ini dibikin tidak sadar sama makhluk yang jenis tadi, dan dia hanya ingin memanfaatkan untuk memuaskan dirinya tadi. Ya kok mbaknya bisa-bisanya mau ataupun berani datang tempat ini, memang jenengan dijanjikan apa mbak? Kesembuhan itu tadi, Mas. Sembuhan. Berarti si iblis itu mencari kesempatan, Mas. Iya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Emang jenengan sakit apa, Mbak? Iya. Sakit apa, Mbak? Jantung. Jantung. Oh, jenengan punya riwayat penyakit jantung. Kalau boleh tahu, jenengan punya riwayat itu sudah beberapa lama, Mbak? Berapa? 5 tahun. Oh, Udah lama banget. iyalah. Apa mbaknya itu enggak coba, maksudnya itu ya di apa ya Mas ya? Ya coba ke dokter lah untuk periksa, minta obat seperti itu. Soalnya jantung sih. Dokter sudah mengfonis saya. Umur saya katanya sudah tidak lama lagi. Astagfirullahaladzim. Oh, udah memfonis. Ya. Ya, Gini ya Mbak ya. Maut, jodoh, rezeki itu kan sudah ada yang ngatur ya. Kalau ya soalnya ya itu kan cuman kita di sini cuma manusia biasa ya, jadi apa ya, di sini tuh nggak bisa tahu kapan ajal itu akan menjemput kita ya Mas ya. iya. Dokter kan cuma memvonis doang, Mbak. Iya Mbak, itu cuman apa ya, prediksi saja sih Mas ya. Iya. Soalnya ya prediksi manusia itu kan bisa saja meleset seperti itu ya Mas, apalagi ini tentang hal kematian kan. Iya, karena itu kan sudah ada yang ngatur dan sudah ada yang tahu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala Mbak. Terus dengan lakuin seperti itu. Oh, berarti mbaknya ini Mas ya seperti ketakutan setelah mbaknya sudah divonis sama dokter. Biasanya umurnya itu udah gak lama lagi ya. Pasti berarti pikirannya mbaknya udah kemana-kemana seperti pasti ya Mas ya. Ya gimana ya Mbak ya, itu kan cuma prediksi manusia Mbak, yaitu ya belum pastilah, karena kita itu kan juga diciptakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti yang mengambil nyawa kita juga itu ya nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya Mas ya. Ya iya, ya itu sih belum pasti Mbak, divonis seperti itu Mbak, yaitu ada yang memang menang bener apa yang dikatakan ya Mas ya. Terus itu kan juga ada yang meleset kan seperti itu Mbak. ya berdoa aja lah Mbak. Iya, berdoa dan yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Mbak, gini aja, ini saya mempunyai sarana ataupun media yang mudah-mudahan nanti bisa menyembuhkan penyakit yang panjenengan derita selama ini gitu. Ya saya di sini tidak bisa menjanjikan kesembuhan, ya mudah-mudahan ya saya di sini tuh membantu panjenengan. Mudah-mudahan sarana ataupun media yang saya miliki ini jodoh dan cocok, nanti mudah-mudahan penyakit panjenengan diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Dan nanti bisa dikasih kesembuhan. Ini getah dari suku Praksara Mbak. Ini nggak apa-apa Mbak, dicoba terlebih dahulu gitu. Soalnya saudara-saudara kita alhamdulillah Mbak
kemarin orang-orang yang kita temui setelah Iya. minum getah dari suku Praksara dengan izin Allah bisa pulih kembali. Iya Mbak. Ini satu lagi Mbak. Yang dengan juga itu harus yakin. Saya malah jadi keinget kemarin itu Mas, waktu panjenengan dirasukin oleh Mbah Kuro itu. Apa ya Mbah Kuro kemarin itu mengasihkan sebuah hadis yang dimana apa itu, tidaklah Allah menurunkan sebuah penyakit. Terus apa ya? Ini Oh, juga video kemarin. Iya. Tidaklah Allah itu menurunkan penyakit kecuali dia juga menurunkan Nah obatnya. benar seperti itu Mbak. Jadi ya yang di sini juga harus percaya dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala Mbak. Misalnya Allah itu menurunkan sebuah penyakit dan pasti Allah juga itu menurunkan obatnya seperti Iya. itu. Yang terpenting sebagai manusia itu kita itu harus berusaha dan berikhtiar dan berdoa nggih. Ya udah gini aja Mbak. Ini Mbaknya lebih baik pulang dan ini saya mau lanjut perjalanan ini Mbak. Assalamualaikum. Bentar Mbak. Anak muda, mohon maaf jika saya tiba-tiba datang dan meminjam raga teman kamu ini. Assalamualaikum Mbak. Iya Mbak. Baik Mbak. Jadi maksud saya yang datang ke dalam mimpi kalian kemarin malam, saya suruh kalian datang ke tempat ini. Memang tujuan saya adalah untuk agar kalian membantu manusia ini, karena saya mengetahui manusia ini hanya ingin dengan iblis yang di sini tadi. Karena saya lihat manusia ini dia sudah pasrah dengan penyakitnya. Oh iya Mbah. Baik, saya di sini sudah mengerti. Jadi maksudnya panjenengan mendatangi mimpi kami berdua bahwasanya di tempat ini tuh ada seseorang yang dimana seseorang itu membutuhkan pertolongan kami seperti itu. Betul sekali. Iya Mbah. Baik. Apakah manusia ini sudah kalian beri getah dari suku Praksara? Alhamdulillah Mbah. Saya tadi sudah memberikan Mbaknya ini getah dari suku Praksara. Ya mudah-mudahan nanti setelah saya memberikan getah dari suku Praksara ini itu bisa menjadi wasilah atau lantaran ataupun jembatan untuk penyembuhan Mbaknya ini. Sekarang lebih baik kalian antarkan manusia ini kembali ke tempatnya. Iya Mbah. Baik. Dan jangan lupa manfaatkan getah yang kalian dapat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya baik Mbah, saya akan memanfaatkan getah dari suku Praksara ini sebaik-baik mungkin Mbah. Kalau begitu saya pamit dulu. Iya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, gini aja, kita antarkan Mbaknya ini pulang ya. Saya sudah mengetahui maksud dan tujuan Mbah Kuro mendatangi mimpi kami berdua ini Mas. Ini saya akan jelaskan kita bahwa Mbaknya ini pulang terlebih dahulu yuk. Saya bantu Mas, saya mati dulu ya. Ya, ayo.